Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di pagi yang indah ini bersama saya Bunda Lili di Doremi, doa dan renungan anak remaja misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua yang saat ini boleh menikmati hari baru ini ya Bapa. Kiranya Bapa sertailah aktivitas kami sepanjang hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa boleh berjalan bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius mengisahkan tentang ketulusan hati di hadapan Bapa. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengisahkan ketulusan hati di hadapan Bapa. Di zaman yang dipenuhi dengan media sosial saat ini, ada kecenderungan kuat dalam diri manusia untuk selalu menampilkan sisi terbaik mereka demi mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Namun, tren mencari panggung ini bukanlah hal baru. Di zaman Yesus, para ahli Taurat dan orang Farisi pun melakukan hal yang sama dalam kehidupan keagamaan mereka. Melalui perikop hari ini, Yesus memberikan peringatan keras, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Yesus menyoroti 3 pilar penting dalam spiritualitas Yahudi: memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Yesus tidak melarang aktivitas baik ini. Yang ia koreksi dengan tajam adalah motivasi di baliknya. Ketika kita berbuat baik, berdoa atau berpantang dan berpuasa hanya demi nilai saleh, hebat atau suci oleh orang lain, Yesus berkata bahwa kita sudah mendapat upah kita, yaitu pujian manusia yang fana itu sendiri.
Tidak ada lagi upah dari surga. Yesus mengajak kita masuk ke dalam kamar batin yang paling dalam. Ketika memberi sedekah, janganlah tangan kiri tahu apa yang diperbuat tangan kanan. Ketika berdoa, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Ketika berpuasa, minyakilah kepala dan cucilah muka agar tidak tampak lesu di depan sesama. Semua metafora ini merujuk pada suatu hal, yaitu ketulusan batin. Hubungan kita dengan Tuhan dan sama harus lahir dari kasih yang murni, bukan kosmetik rohani untuk pencitraan semata. Kamar yang tertutup adalah simbol hati yang sunyi dari ego, tempat di mana hanya ada kita dan Allah. Di sanalah keintiman yang sejati terjadi. Bapa yang melihat yang tersembunyi tidak pernah melewatkan ketulusan hati kita. Sebagai umat Katolik, bacaan ini menjadi cermin retret yang mendalam. Mengapa kita melayani di gereja? Mengapa kita terlibat dalam aksi sosial? Apakah untuk mencari kepuasan ego dan pujian? Ataukah murni karena kita mengasihi Tuhan? Mari kita belajar menyembunyikan kebaikan kita dari pandangan dunia, agar hati kita tetap murni dan terpaku hanya pada senyuman Bapa di surga. Semoga hati kita senantiasa dipenuhi dengan kasih Tuhan, agar dalam membantu sesama tidak perlu orang lain mengetahuinya. Biarkanlah Allah yang memberikan upah kepada kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup doa dan renungan kita pada pagi hari ini dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak dan remaja misioner di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan, penghargaan bagi yang tak cintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obat cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.